Halo anak-anakku semuanya, bertemu lagi dengan Pak Asim. Tentu kita kali ini kembali akan belajar IPA, Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 8 SMP. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, mungkin anak-anakku sebelumnya sudah mempelajari struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Nah, kalau anak-anakku lupa, kemarin kita sudah mempelajari apa dan ingin mengulang kembali menonton video sebelumnya, anak-anakku bisa mengklik di pojok kanan atas ini. Nah, kalau anak-anakku sudah pernah menonton video ini sebelumnya dan ingin melanjutkan ke pembelajaran kali ini, anak-anakku bisa terus menonton video ini sampai selesai. Tentu sebelum kita mulai, anak-anakku bisa sambil membawa buku paket, buku tulis, buku catatan, atau buku LKS-nya. Sambil dibaca-baca, sambil mendengarkan apa yang Pak Asim sampaikan. Kita akan belajar mengenai IPA. Penasaran ya? Jangan buru-buru belajar ya. Sambil disiapkan dulu alat tulisnya, sambil menunggu teman-temanmu yang lain. Nah, kalau sudah tidak sabar, mari kita mulai pembelajarannya. Pernahkah kamu mempelajari apakah itu jaringan? Apakah keterkaitan antara struktur jaringan dengan fungsinya? Semua itu akan kita pelajari pada subbab struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang terdapat pada bab struktur dan fungsi tumbuhan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama, yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama akan terintegrasi menjadi suatu jaringan dan memberikan fungsi tertentu pada tubuh tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel, penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Kita akan membahasnya satu persatu. Jaringan meristem dulu yang pertama. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan arah bentuknya, meristem dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Nah, untuk yang meristem primer, gambarnya seperti di samping ini, samping kanan. Perhatikan, meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, yaitu pertumbuhan secara vertikal atau perpanjangan akar dan batang ke atas dan ke bawah. Sedangkan meristem sekunder, seperti gambar di samping ini, meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Contohnya adalah kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Aktivitas kambium ini menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Yang kedua ada jaringan permanen. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Kita akan membahasnya satu persatu. Perhatikan lagi gambar di samping. Ini yang gambar A merupakan jaringan epidermis dan stomata pada tumbuhan Rhodyscolor. Sedangkan gambar B adalah gambar sisik durian yang merupakan modifikasi dari epidermis durian. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan.
Jaringan pelindung berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya, hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Contoh jaringan pelindung ada pada jaringan epidermis, yaitu stomata. Stomata itu mulut daun. Lalu ada sisik, trikoma atau rambut-rambut, dan duri atau spina. Yang kedua ada jaringan dasar. Perhatikan gambar di samping. Jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Contohnya yaitu jaringan parenkim pada umbi kentang, seperti gambar di samping ini. Parenkim berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Lalu yang ketiga ada jaringan penyokong. Perhatikan gambar di samping. Gambar ini merupakan gambar jaringan kolenkim yang A, ya, gambar A yang kanan merupakan jaringan kolenkim pada batang bunga matahari, sedangkan gambar B adalah gambar jaringan sklereid pada buah pir. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong masih dibedakan lagi menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan, namun tidak merata. Sedangkan jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Lalu yang keempat ada jaringan pengangkut. Perhatikan gambar di samping. Jaringan pengangkut terdiri dari dua jenis, yaitu xilem dan phloem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dari zat-zat terlarut di dalamnya, yaitu dari akar menuju ke daun. Sedangkan phloem atau phloem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Lalu yang ketiga, selanjutnya kita akan mempelajari struktur dan fungsi jaringan pada akar. Perhatikan gambar di samping. Ini adalah gambar akar. Pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Jaringan meristem apikal inilah yang jaringan sel-selnya terus membelah, membuat akar semakin panjang. Tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan, dan akar dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Lalu gambar selanjutnya ini adalah masih tentang akar. Ini gambar potongan akar. Kalau dilihat dari atas, akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar akar dengan dinding yang tipis, sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis, yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Selanjutnya masih bicara tentang akar. Gambar ini merupakan gambar perbesaran dari korteks. Korteks tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan bagi tumbuhan. Sedangkan silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut, yaitu xilem dan phloem, dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel yang membentuk cabang akar dan parenkim empulur. Selanjutnya kita akan mempelajari struktur dan fungsi jaringan pada batang di bagian yang keempat. Ini merupakan gambar penampang melintang batang. Yang gambar sebelah kanan, gambar A, ini merupakan batang dikotil, sedangkan yang B adalah batang monokotil. Pada batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut.
Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Ketika sudah dewasa pada tumbuhan dikotil, epidermis berubah menjadi jaringan gabus. Korteks pada batang juga tersusun atas jaringan parenkim, sedangkan berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan dari berkas pengangkut pada akar. Sama, dari akar ada pengangkutnya lalu diteruskan ke batang. Batang juga. Nanti batang juga nanti akan diteruskan ke ranting dan daun. Tapi ranting di sini masih dianggap sebagai batang. Tidak ada pembahasan khusus tentang ranting pohon. Lalu yang selanjutnya, bagian kelima yaitu struktur dan fungsi jaringan pada daun. Perhatikan gambar di samping. Ini merupakan gambar penampang melintang pada daun. Epidermis daun berfungsi untuk melindungi jaringan di dalam daun. Sel-sel epidermis dapat mengalami modifikasi menjadi stomata, sisik, dan rambut-rambut. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungannya. Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan palisade dan di bawahnya lagi terdapat bunga karang yang mengandung klorofil. Kedua jaringan ini merupakan jaringan mesofil. Di dalam mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Selain itu di dalam daun juga terdapat xilem dan floem. Nah, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Mungkin anak-anakku merasa pembelajaran kita cukup cepat sekali ya. Untuk itu nanti kita bersambung lagi di pembelajaran selanjutnya. Dan anak-anakku bisa sambil belajar membaca, mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di LKS maupun kuis-kuis lainnya. Demikian, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah.